ribuan guru di beberapa provinsi di Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta. Para guru swasta ini, madrasah swasta ini, menuntut pemerintah agar mereka diangkat menjadi P3K. Tujuannya satu, untuk kesejahteraan para guru itu. Ada sedikit pernyataan dari Kepala Kemenag Kabupaten Pandeglang yang memicu reaksi dari para guru madrasah swasta di Kabupaten Pandeglang. Beliau berujar bahwa aksi perjuangan ataupun aksi demonstrasi yang dilakukan para guru tersebut dinilai merepotkan pemerintah. Saya tidak ada niat sedikit pun dari hati untuk mencemoohkan itu. Itu kan bagian daripada usaha dan ikhtiar mereka. Mereka melakukan permohonan lah kepada pemerintah agar kesejahteraannya juga disamakan lah, ikut sejahtera, karena sama-sama membangun generasi muda dan pendidikan yang ada di Indonesia. Selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya Abdul Rosid, host Tribun Banten. Kali ini dalam program Saksi Kata. Baru-baru ini ribuan guru di beberapa provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Banten, melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta. Para guru swasta ini, madrasah swasta ini, menuntut pemerintah agar mereka diangkat menjadi P3K. Tujuannya satu, untuk kesejahteraan para guru itu. Ada sedikit pernyataan dari Kepala Kemenag Kabupaten Pandeglang yang memicu reaksi dari para guru madrasah swasta di Kabupaten Pandeglang. Beliau berujar bahwa aksi perjuangan ataupun aksi demonstrasi yang dilakukan para guru tersebut dinilai merepotkan pemerintah. Beberapa hari setelahnya, beliau melakukan klarifikasi dan permintaan maaf atas pernyataannya. Kali ini beliau datang ke studio Tribun Banten untuk melakukan klarifikasi dan permintaan maaf kepada para guru madrasah swasta khususnya di Kabupaten Pandeglang. Kita sapa beliau, Kepala Kemenag Kabupaten Pandeglang, Pak Lukmanul Hakim. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Pak, soal pernyataan Bapak kemarin yang memicu reaksi dari masa aksi, khususnya guru-guru swasta, madrasah swasta di Provinsi Banten ini, khususnya di Pandeglang, yang dinilai perjuangan mereka merepotkan pemerintah. Dan beberapa waktu lalu kemarin, Pak ya, Bapak mengupload video di akun resmi Kemenag Pandeglang meminta maaf atas pernyataan itu. Nah, apa yang Bapak mau sampaikan kepada para guru ini yang melakukan perjuangan itu, Pak? Oke, siap. Saya tidak ada niat sedikit pun dari hati untuk mencemoohkan itu. Itu kan bagian daripada usaha dan ikhtiar mereka. Syariat Islam juga kan menganjurkan kalau ingin merubah ya harus usaha. Itu kan bagian daripada usaha. Teman-teman tenaga honorer yang ada di madrasah swasta gitu tuh. Karena mengakuilah guru-guru madrasah di swasta ini kan kesejahteraannya jauh lebih daripada teman-teman yang PNS dan P3K. Maka mereka melakukan permohonan lah kepada pemerintah agar kesejahteraannya juga
disamakan lah, ikut sejahtera, karena sama-sama membangun generasi muda dan pendidikan yang ada di Indonesia. Gitu. Pak, kalau berdasarkan data dari Kementerian Agama sendiri nih, ada berapa jumlah guru madrasah? Kalau dilihat dari data, sekitar kurang lebih 5.000 guru ya, 5.957 guru yang tercatat di data seksi pendidikan madrasah gitu tuh, yang tersebar di swasta. Ya, itu dari jenjang MI. Dari jenjang MI, MTS dan MA. Ya. Kalau dari segi pendapatan sendiri nih, rata-rata para guru madrasah swasta ini kan nggak mungkin toh kalau mereka melakukan demonstrasi tapi tidak ada sebab dan akibatnya. Setiap jenjang tuh tentatif ya, tergantung mereka dibayar per jamnya. Ada yang 5.000, ada yang 7.000, ada yang 10.000, ada yang 15.000. Itu tidak sama gitu tuh. Jadi dari hasil per jam ngajar itu dikali 1 bulan berapa kali ngajar, ya itulah penghasilannya gitu. Itu dibayarkannya dari bos. Dari bos. Dari bos. Bos dari Kementerian Agama. Dari bos dari Kementerian Agama gitu. Bos itu masuk ke sekolah atau turun ke sekolah berdasarkan ketentuan itu apa? Berdasarkan jumlah kepala siswa? Bos itu dihitung dari jumlah siswa gitu. Kalau jumlah siswanya sedikit, ya mendapatkan bosnya sedikit. Kalau jumlah siswanya banyak, ya mendapatkan bosnya banyak. Tetapi ini judul yang jadi permasalahan. Kayak kendaraan lah, penumpangnya ada 2, ada 3, ya tetap harus berangkat, harus diajar. Tidak melihat dari jumlah siswanya, tetap dibayarnya. Ya kalau kesepakatannya 7.000 per jam 7.000, kalau kesepakatannya 10.000 ya 10.000 gitu. Oh, berarti nggak nentu Pak ya? Nggak nentu. Inilah menjadi salah satu faktor tingkat kesejahteraan di guru madrasah swasta di Pandeglang khususnya masih jauh dari kata layak lah ya. Nah, ini Pak, ngomong-ngomong, ada berapa jumlah madrasah dari tingkat SD, MI ya? MI, MTS, dan Aliyah. Negerinya berapa, swastanya berapa? Kalau MI itu 183 madrasah ibtidaiyah. Kemudian MTS itu MTS negeri 7. Kemudian MTS swasta itu 214. MA negeri itu madrasah aliyah negeri 4. Kemudian madrasah swastanya itu 89 lembaga se-Kabupaten Pandeglang. Gitu. Ya gini Pak, jadi saya anggap guru madrasah swasta ini adalah orang yang paling sabar Pak. Paling sabar, ikhlas beramal. Ikhlas beramal untuk mencerdaskan anak bangsa. Tapi di sisi lain juga tingkat kesejahteraannya juga belum diperhatikan oleh pemangku kebijakan. Mereka berbondong-bondong melakukan aksi untuk memperjuangkan nasibnya. Dari Kementerian Agama Pandeglang sendiri atau Kemendag Pandeglang sendiri, apa yang dilakukan oleh Bapak selaku pimpinan Kemendag Pandeglang untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan guru ini, Pak? Kan di beberapa sekolah itu ada sertifikasi, pengangkatan, dan yang lainnya. Itu seperti apa yang dilakukan? Di Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang, khususnya di Indonesia umumnya, ada yang di swasta itu guru yang sudah mendapatkan sertifikasi. Ada yang gajinya ya sudah hampir menyamai guru P3K khusus, tapi yang pokoknya saja kan gitu. Tetapi kan belum semuanya guru yang di swasta ini mendapatkan sertifikasi. Karena sertifikasi pun ya antriannya sangat luar biasa. Menunggu kuota dan harus mengikuti ujian,
harus mengikuti PPG pendidikan, setelah itu ya mendapatkan sertifikat sebagai guru profesional, kemudian kita ajukan dan mendapatkan tambahan lah untuk guru yang mendapatkan sertifikasi itu. Tetapi kan masih banyak juga guru yang di swasta ini yang belum mendapatkan sertifikasi gitu tuh. Kemudian ada tunjangan apa sih dari pemerintah itu 500.000 sebulan, tapi itu juga tidak semua guru mendapatkan, tergantung kuota gitu. Kuotanya masih. Kuotanya besar apa kecil tuh, Pak? Ya lumayan lah gitu tuh, lumayan gitu. Karena ya kuota tergantung kuota yang dari pusat juga. Kita selaku di daerah hanya menunggu kebijakan dari Kementerian Agama RI gitu tuh. Kalau Kementerian Agama RI memberikan kuota, ya Kemenag Kabupaten Kota mengajukan untuk mendapatkan tambahan itu. Tambahan itu, Pak ya. Nah, itu yang akan dilakukan oleh Bapak untuk meningkatkan kesejahteraan. Apa mengajukan anggaran lebih ke Kementerian Agama untuk mensubsidi lagi nih sekolah-sekolah swasta, kan jumlahnya sangat luar biasa. Ya, dan betul. Itu adanya di beberapa pelosok di Pandeglang, Pak. Kan bahkan ada beberapa sekolah yang bangunannya pun roboh, dibilang jauh dari kata layak juga. Betul. Jangankan tingkat kesejahteraan gurunya, fasilitas dan gedungnya pun memprihatinkan gitu, Pak. Itu dari Kemenag sendiri sudah mendata dan melakukan apa untuk itu, Pak? Sudah dilakukan oleh seksi pendidikan madrasah terkait dengan fasilitas itu. Sekarang kan sudah sistemnya online ya. Sudah online, masing-masing operator untuk mengajukan ke SIM Sarpras di Kemenag Pusat gitu, untuk mendapatkan bantuan-bantuan itu. Kementerian Agama Kabupaten Kota itu ya tidak tahu siapa yang mengajukan dan siapa yang dapat, karena itu langsung dari lembaganya masing-masing. Kalau yang operatornya rajin, sering lihat berita-berita, mereka yang aktif lah, itu ya bisa mengupload, bisa mengajukan gitu. Tetapi kuotanya juga kan terbatas. Kemudian untuk madrasah-madrasah swasta yang nilainya cukup tinggi, pembangunan gedung itu ya dilakukan satu pintu oleh PUPR gitu. Oleh PUPR gitu. Ini Pak, kembali Pak kepada apa yang kita bahas hari ini ya, tingkat kesejahteraan. Nah, ada berapa sekolah swasta yang gulung tikar di bawah Kementerian Agama? Dan bagaimana nasib para gurunya ini nih? Kalau berdasarkan surat pengajuan kemarin kurang lebih ada 7 se-Kabupaten Pandeglang. Per tahun? Udah lama lah, terakhir lah. Itu kan bukan per tahun. Tetapi ya 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, mereka sudah tidak sanggup lagi untuk membiayai sekolahnya. Kemudian guru-gurunya ini dipindahkan ke madrasah yang masih jalan gitu. Di merger lah, bukan di merger, artinya gurunya pindah ke sekolah itu gitu, biar tercatat di data gitu, di data madrasah A contohnya. Madrasah B-nya kekurangan siswa, bangkrut lah, ya pindah ke madrasah A gitu tuh. Kalau nasib siswanya sendiri tuh Pak, yang udah lulus alumni kan, ijazahnya itu seperti apa, Pak? Ya ada ijazahnya mah, tetap masih sah ada gitu. Ketika mereka mau melanjutkan juga ya masih ada lah, artinya stempelnya lah. Tapi nanti Kementerian Agama ketika sudah lama gitu kan, ya ada surat keterangan dari Kementerian Agama bahwa sekolah itu mengundurkan diri dan ditutup izin operasionalnya sejak tahun sekian gitu. Gitu, Pak. Nah, Pak, ngomong-ngomong
ada beberapa program pemerintah pusat ataupun daerah juga untuk meringankan beban para siswa dan meningkatkan kesejahteraan gurunya juga. Iya. Salah satunya mungkin soal MBG. MBG, ya. Nah, MBG ini sudah masuk belum ke sekolah-sekolah madrasah swasta di Pandeglang? Sebagian ada yang sudah masuk, sebagian ada yang belum. Ya. Itu banyak yang belum apa banyak yang sudah? Banyak yang belum. Belum. Banyak Berapa yang persen? Ya sekitar 40%-an lah gitu. Yang sudah? Iya. Yang sudah? Yang sudah, karena kehitung yang belum berarti ya. 60% ya? Ya, 60% gitu tuh. Di kebanyakan sih ya di negeri. Tergantung tuh, ada yang di swasta juga dapat. Kalau di Labuan itu kan negeri dapat, swasta juga dapat gitu tuh. Kendalanya apa tuh, Pak? Kendalanya pendirian MBG ini. Nah, karena setiap MBG itu kan minimal harus memberikan manfaat kepada siswa 3.000 gitu tuh. Jadi titik-titiknya belum merata lah, belum merata gitu. Mudah-mudahan ya 2026 ya madrasah swasta di Kabupaten Pandeglang ya sudah kebagian semua. Gitu. Mudah-mudahan ya programnya ya berjalan lancar lah gitu. Salah satu lagi nih Pak, soal pemerintah daerah itu dari pemerintahan pusat. Nah, Gubernur Banten mencanangkan sekolah gratis. Ada implikasinya nggak untuk guru swasta ini tingkat kesejahteraannya meningkat sedikit? Kalau untuk di lingkungan Kementerian Agama baru hanya diminta data terkait dengan jumlah madrasah yang akan diberi kesejahteraan gitu dari pemerintah provinsi gitu. Mudah-mudahan ya program pemerintah provinsi ini ya berjalan tidak hanya di lingkungan dinas pendidikan saja, karena ya ketika dipilih juga ya madrasah juga ikut memilih gitu. Itu diberikan subsidinya seperti apa, Pak? Baru menghitung jumlah siswa yang tahun ajaran baru kemarin itu. Ya nanti kebijakannya ada di tingkat provinsi ya. Apakah menghitungnya per siswa atau per madrasah gitu. Tapi sepertinya sih per siswa. Jadi setiap madrasah itu berbeda-beda nanti jumlahnya, tergantung jumlah siswanya nanti gitu. Ada upaya nggak Pak dari Kementerian Agama ke pemerintah daerah untuk minta bantuan supaya nasib guru di sini itu sedikit meningkat itu ya, dari adalah pemasukan? Ada. Kita melakukan penjenjangan. Kita mengusulkan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi, kemudian Kanwil Kementerian Agama Provinsi melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan, dan itu sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Dan ada hasilnya? Belum. Rencananya ya mungkin 2026 bertahap. Yang saya lihat itu ya informasinya bertahap gitu tuh. Nah, tadi kan soal tingkat madrasah aliyah ataupun SMA madrasah. Kalau tingkat MTS-nya nih, iya. Ada bantuan nggak dari pemerintah daerahnya? Kan provinsi tadi ngasih bantuan nih kepada siswa. Iya. Nah, tingkat daerahnya ada nggak? Iya, tergantung daerahnya masing-masing. Kekuatan finansial dan PAD kabupaten kota masing-masing gitu. Kan PAD tiap-tiap kabupaten kota di provinsi ini kan ada yang lebih PAD-nya, ada yang kurang gitu tuh. Seperti di beberapa kabupaten kota kan, di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Cilegon, Kabupaten Serang kemarin kan memberikan kesejahteraan kepada guru-guru yang non impasing, yang non sertifikasi, dan itu dikasih bantuan lah dari pemerintah daerah. Dari pemerintah daerah, Pak ya. Iya. Nih Pak, sebagai penutup kita ada hal yang mau disampaikan kepada para guru yang saat ini tengah berjuang, memperjuangkan nasibnya, memperjuangkan masa depannya. Ini juga butuh support dari semua kalangan, semua pihak, dan semua stakeholder. Apa yang mau Bapak sampaikan kepada para guru
yang saat ini tengah berjuang? Ya. Mudah-mudahan perjuangan dan usaha teman-teman guru honorer yang di swasta ya menghasilkanlah ya, biar kesejahteraannya sama dengan guru-guru P3K dan PNS. Tentunya pemerintah mungkin akan mengatur sesuai dengan regulasi nanti, tapi tidak ada perjuangan yang hari ini berjuang langsung berhasil kan gitu ya. Mudah-mudahan ya ke depan dengan usahanya teman-teman kami ikut mendorong, mendoakan mudah-mudahan segala usahanya berhasil, karena ya Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau kita hanya sendiri yang tidak merubah gitu. Ini kan bagian daripada usaha teman-teman gitu. Itu sekelumit permintaan maaf dan kondisi asli ataupun kondisi mengenai madrasah swasta di Pandeglang. Saya Abdul Rosid, host Tribun Banten dalam program Saksi Kata, izin undur diri. Selamat siang dan selamat sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.